إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا. Ayat ini menjelaskan tentang kesaksian akan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisinya adalah Islam. Keutamaannya adalah menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid, serta menghapus dosa-dosa melalui pengakuan iman yang tulus. Lalu ayat yang keempat berada di dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hinakan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki kepada siapapun yang Engkau kehendaki, tanpa batas. Ayat ini adalah pengakuan akan kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rizki, hidup, dan kematian. Adapun keutamaannya adalah dibukakan pintu rizki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, dan menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan serta keberkahan di dunia maupun akhirat. Masya Allah. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment, bukankah ini karunia yang luar biasa besar dan tidak patut kita sia-siakan? Agar hati kita semakin tentram, doa kita cepat dikabulkan, dan segala dosa kita segera terhapus, kita juga dapat menambahkan beberapa zikir berikut setelah menunaikan sholat fardu. Pertama, kita bisa membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kedua, membaca solawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau solawat lainnya sesuai kebiasaan kita. Ketiga, melafalkan zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali. Lebih dari itu tentu lebih baik, karena zikir ini adalah yang paling utama. Kemudian, setelah selesai membaca ayat atau berzikir, selanjutnya adalah berdoa. Panjatkanlah doa dengan bahasa apapun, sebab Allah Maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan Anda, wahai pemirsa, karena doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sombong, yang enggan berdoa dan meminta kepadanya. Sesungguhnya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa istiqomah memelihara amalan ringan ini yang nilainya begitu besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi setiap hari dengan zikir, istighfar, doa, dan amal soleh. Terutama bagi para pemirsa yang telah memasuki usia senja, yaitu di atas 50 hingga 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan mengizinkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Maka, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah,
Kuatkanlah kami dengan keteguhan iman atau istiqomah. Lapangkanlah rizki kami, anak-anak cucu kami. Sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukanlah kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, sungguh kita patut bersyukur atas kesempatan ini dapat bertemu kembali di saluran ini. Semoga setiap pertemuan kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita panjatkan atau tuliskan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafalkan atau menuliskan solawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya juga senantiasa mendoakan bagi siapapun yang menonton video ini dimanapun Anda berada, agar selalu dilimpahi rahmat dan perlindungan ilahi. Semoga Anda dikaruniai kesehatan prima, baik lahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, dan diberikan usia yang berkah serta panjang. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari berlalu, usia terus bertambah, dan tanpa kita sadari, kita mulai memasuki fase usia lanjut. Pada masa ini, seyogiatnya kita semakin banyak merenung dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Salah satu ibadah yang terbilang mudah namun memiliki keutamaan yang luar biasa dahsyat adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setelah menunaikan setiap salat fardu. Tahukah Anda, wahai pemirsa setia Ashfaq Entertainment, ada ayat-ayat suci yang apabila diamalkan setelah sholat wajib, niscaya dosa-dosa kita, bahkan jika banyaknya serupa buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan ditempatkan di surganya yang istimewa. Jaminan keutamaan ini datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Namun, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang ayat-ayat tersebut, mohon kesediaan para pemirsa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan menyebarkan video ini kepada keluarga serta sahabat lainnya. Semoga ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih, semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan segala harapan, doa, dan cita-cita di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama. Sebab jika doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, insya Allah doa tersebut akan segera dikabulkan sebagaimana janji Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang lelaki bernama Bapak Santoso di sebuah perkampungan sunyi di tepian kota Garut. Beliau adalah pensiunan guru mengaji yang telah menginjak usia 70 tahun. Tubuhnya mulai melemah dan penglihatannya tidak lagi setajam dulu. Namun ada satu amalan yang tak pernah luput ia kerjakan sejak usianya 50 tahun, yaitu membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Bapak Santoso duduk di pojok masjid. Seusai salam, ia tidak langsung beranjak. Bibirnya komat kamit perlahan, melafalkan ayat-ayat penuh berkah itu dengan kekhusyuan mendalam. Setelah itu, ia melanjutkan dengan beberapa zikir dan untayan doa panjang kepada Allah. Suatu malam, Bapak Santoso jatuh sakit parah.
Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari. Para dokter pun menunjukkan ekspresi pesimis. Anak-anaknya mulai berkumpul menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Namun di hari ketiga, sebuah mujizat terjadi. Bapak Santoso tiba-tiba siuman dan tersenyum lembut sambil berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang berkata, 'Engkau senantiasa mengamalkan ayat-ayatku setiap usai salat. Sekarang aku ampuni seluruh dosamu dan aku akan mencukupkan hidupmu hingga tiba waktunya dalam keadaan husnul khotimah.'" Seluruh penghuni ruangan terharu mendengar kesaksian itu. Sejak saat itu, kesehatan Bapak Santoso berangsur membaik. Meskipun tak sebugar dahulu, ia tetap rutin ke masjid 5 waktu. Penduduk kampung semakin menghormati dan mengaguminya. Ia menjadi teladan nyata bahwa konsistensi dalam amalan sederhana dapat mendatangkan rahmat luar biasa dari Allah. Sebelum wafat, Bapak Santoso berpesan kepada anak-anaknya, "Jika nanti ayah tiada, jangan lupakan untuk membaca ayat-ayat itu setelah sholat. Ayat-ayat itu bukan sekadar bacaan biasa, tetapi kunci pengampunan dan jalan menuju surga." Beberapa bulan kemudian, Bapak Santoso berpulang dengan tenang di malam Jumat setelah sholat Isya dengan senyuman terukir di wajahnya. Orang-orang menyaksikan wajahnya memancarkan cahaya dan aroma harum semerbak memenuhi rumah. Saudara-saudari, pelajaran dari kisah ini yang pertama adalah istiqomah dalam ibadah kecil sekalipun dapat menjadi penyebab turunnya kasih sayang dan perlindungan Allah. Kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi perisai rohani dan penarik rahmatnya. Ketiga, amalan yang terus-menerus dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi sahabat setia saat ajal menjemput. Dan yang terakhir, Allah sungguh menepati janjinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga." Dari kisah di atas, tentu kita semua mendambakan hal serupa, meninggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia dan meraih husnul khotimah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, mereka bergantungan di arsy seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi kemuliaan dan keagunganku, siapa saja yang membacanya seusai salat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Para pemirsa Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, adapun ayat-ayat yang dimaksud yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat fardu, yaitu yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ini adalah pembuka bagi semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh kekhusyuan dan penghayakan setelah sholat fardu. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah ini adalah: pertama, ia merupakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran dan sholat tidak sah tanpa membacanya. Kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, ia mengandung pujian kepada Allah, pengakuan atas penghambaan, serta permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Manfaatnya, Allah akan membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan, dan doa menjadi lebih mustajab jika disambung setelahnya. Yang kedua, yaitu membaca ayat kursi. Anda bisa menemukannya di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita bersama-sama membacanya.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah benteng perlindungan yang sangat kuat, dan Rasulullah menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Adapun keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Manfaat dari ayat kursi ini meliputi perlindungan langsung dari Allah, penjagaan dari gangguan syaitan dan jin, serta dianugerahi kemuliaan dan ketenangan hati. Selanjutnya yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18-19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa. Ayat ini menjelaskan tentang kesaksian akan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisinya adalah Islam. Keutamaannya adalah menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid, serta menghapus dosa-dosa melalui pengakuan iman yang tulus. Lalu ayat yang keempat berada di dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hinakan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki kepada siapapun yang Engkau kehendaki, tanpa batas. Ayat ini adalah pengakuan akan kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rizki, hidup, dan kematian. Adapun keutamaannya adalah dibukakan pintu rizki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, dan menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan serta keberkahan di dunia maupun akhirat. Masya Allah. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment, bukankah ini karunia yang luar biasa besar dan tidak patut kita sia-siakan? Agar hati kita semakin tentram, doa kita cepat dikabulkan, dan segala dosa kita segera terhapus, kita juga dapat menambahkan beberapa zikir berikut setelah menunaikan sholat fardu.
Pertama, kita bisa membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kedua, membaca sholawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sholawat lainnya sesuai kebiasaan kita. Ketiga, melafalkan zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali. Lebih dari itu tentu lebih baik, karena zikir ini adalah yang paling utama. Kemudian, setelah selesai membaca ayat atau berzikir, selanjutnya adalah berdoa. Panjatkanlah doa dengan bahasa apapun, sebab Allah Maha Mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan Anda, wahai pemirsa, karena doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sombong, yang enggan berdoa dan meminta kepadanya. Sesungguhnya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa istiqomah memelihara amalan ringan ini yang nilainya begitu besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi setiap hari dengan zikir, istighfar, doa, dan amal soleh. Terutama bagi para pemirsa yang telah memasuki usia senja, yaitu di atas 50 hingga 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan mengizinkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Maka mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan keteguhan iman atau istiqamah. Lapangkanlah rizki kami, anak-anak cucu kami. Sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukanlah kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, sungguh kita patut bersyukur atas kesempatan ini dapat bertemu kembali di saluran ini. Semoga setiap pertemuan kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita panjatkan atau tuliskan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafalkan atau menuliskan sholawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya juga senantiasa mendoakan bagi siapapun yang menonton video ini, dimanapun Anda berada, agar selalu dilimpahi rahmat dan perlindungan ilahi. Semoga Anda dikaruniai kesehatan prima, baik lahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, dan diberikan usia yang berkah serta panjang. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari berlalu, usia terus bertambah, dan tanpa kita sadari, kita mulai memasuki fase usia lanjut. Pada masa ini, seyogiatnya kita semakin banyak merenung dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Salah satu ibadah yang terbilang mudah namun memiliki keutamaan yang luar biasa dahsyat adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setelah menunaikan setiap salat fardu.
Tahukah Anda, wahai pemirsa setia Ashfaq Entertainment, ada ayat-ayat suci yang apabila diamalkan setelah sholat wajib, niscaya dosa-dosa kita, bahkan jika banyaknya serupa buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan ditempatkan di surganya yang istimewa. Jaminan keutamaan ini datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Namun, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang ayat-ayat tersebut, mohon kesediaan para pemirsa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan menyebarkan video ini kepada keluarga serta sahabat lainnya. Semoga ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih, semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan segala harapan, doa, dan cita-cita di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama. Sebab jika doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, insya Allah doa tersebut akan segera dikabulkan sebagaimana janji Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang lelaki bernama Bapak Santoso di sebuah perkampungan sunyi di tepian kota Garut. Beliau adalah pensiunan guru mengaji yang telah menginjak usia 70 tahun. Tubuhnya mulai melemah dan penglihatannya tidak lagi setajam dulu. Namun ada satu amalan yang tak pernah luput ia kerjakan sejak usianya 50 tahun, yaitu membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Bapak Santoso duduk di pojok masjid. Seusai salam, ia tidak langsung beranjak. Bibirnya komat-kamit perlahan, melafalkan ayat-ayat penuh berkah itu dengan kekhusyuan mendalam. Setelah itu, ia melanjutkan dengan beberapa zikir dan untayan doa panjang kepada Allah. Suatu malam, Bapak Santoso jatuh sakit parah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari. Para dokter pun menunjukkan ekspresi pesimis. Anak-anaknya mulai berkumpul menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Namun di hari ketiga, sebuah mujizat terjadi. Bapak Santoso tiba-tiba siuman dan tersenyum lembut sambil berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang berkata, 'Engkau senantiasa mengamalkan ayat-ayatku setiap usai salat. Sekarang aku ampuni seluruh dosamu dan aku akan mencukupkan hidupmu hingga tiba waktunya dalam keadaan husnul khotimah.'" Seluruh penghuni ruangan terharu mendengar kesaksian itu. Sejak saat itu, kesehatan Bapak Santoso berangsur membaik. Meskipun tak sebugar dahulu, ia tetap rutin ke masjid 5 waktu. Penduduk kampung semakin menghormati dan mengaguminya. Ia menjadi teladan nyata bahwa konsistensi dalam amalan sederhana dapat mendatangkan rahmat luar biasa dari Allah. Sebelum wafat, Bapak Santoso berpesan kepada anak-anaknya, jika nanti ayah tiada, jangan lupakan untuk membaca ayat-ayat itu setelah sholat. Ayat-ayat itu bukan sekadar bacaan biasa, tetapi kunci pengampunan dan jalan menuju surga. Beberapa bulan kemudian, Bapak Santoso berpulang dengan tenang di malam Jumat setelah sholat Isya dengan senyuman terukir di wajahnya. Orang-orang menyaksikan wajahnya memancarkan cahaya dan aroma harum semerbak memenuhi rumah. Saudara-saudari, pelajaran dari kisah ini yang pertama adalah istiqomah dalam ibadah kecil sekalipun dapat menjadi penyebab turunnya kasih sayang dan perlindungan Allah. Kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi perisai rohani dan penarik rahmatnya. Ketiga, amalan yang terus-menerus dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi sahabat setia saat ajal menjemput. Dan yang terakhir, Allah sungguh menepati janjinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga." Dari kisah di atas, tentu kita semua mendambakan hal serupa, meninggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia dan meraih husnul khotimah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, mereka bergantungan di arsy seraya berkata,
"Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi kemuliaan dan keagunganku, siapa saja yang membacanya seusai salat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Para pemirsa Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, adapun ayat-ayat yang dimaksud yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat fardu, yaitu yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ini adalah pembuka bagi semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh kekhusyuan dan penghayakan setelah sholat fardu. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah ini adalah: pertama, ia merupakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran dan sholat tidak sah tanpa membacanya. Kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, ia mengandung pujian kepada Allah, pengakuan atas penghambaan, serta permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Manfaatnya, Allah akan membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan, dan doa menjadi lebih mustajab jika disambung setelahnya. Yang kedua, yaitu membaca ayat kursi. Anda bisa menemukannya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita bersama-sama membacanya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah benteng perlindungan yang sangat kuat, dan Rasulullah menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Adapun keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasai. Manfaat dari ayat kursi ini meliputi perlindungan langsung dari Allah, penjagaan dari gangguan syaitan dan jin, serta dianugerahi kemuliaan dan ketenangan hati. Selanjutnya, yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18-19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa. Ayat ini menjelaskan tentang kesaksian akan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisinya adalah Islam. Keutamaannya adalah menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid, serta menghapus dosa-dosa melalui pengakuan iman yang tulus. Lalu ayat yang keempat berada di dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hinakan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki kepada siapapun yang Engkau kehendaki, tanpa batas. Ayat ini adalah pengakuan akan kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rizki, hidup, dan kematian. Adapun keutamaannya adalah dibukakan pintu rizki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, dan menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan serta keberkahan di dunia maupun akhirat. Masya Allah. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment, bukankah ini karunia yang luar biasa besar dan tidak patut kita sia-siakan? Agar hati kita semakin tentram, doa kita cepat dikabulkan, dan segala dosa kita segera terhapus, kita juga dapat menambahkan beberapa zikir berikut setelah menunaikan sholat fardu. Pertama, kita bisa membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kedua, membaca solawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau solawat lainnya sesuai kebiasaan kita. Ketiga, melafalkan zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali. Lebih dari itu tentu lebih baik, karena zikir ini adalah yang paling utama. Kemudian, setelah selesai membaca ayat atau berzikir, selanjutnya adalah berdoa. Panjatkanlah doa dengan bahasa apapun, sebab Allah Maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan Anda, wahai pemirsa, karena doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sombong, yang enggan berdoa dan meminta kepadanya. Sesungguhnya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa istiqomah memelihara amalan ringan ini yang nilainya begitu besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi setiap hari dengan zikir, istighfar, doa, dan amal soleh. Terutama bagi para pemirsa yang telah memasuki usia senja, yaitu di atas 50 hingga 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan mengizinkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Maka mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan keteguhan iman atau istiqamah. Lapangkanlah rizki kami, anak-anak cucu kami. Sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukanlah kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudari Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, sungguh kita patut bersyukur atas kesempatan ini dapat bertemu kembali di saluran ini. Semoga setiap pertemuan kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita panjatkan atau tuliskan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafalkan atau menuliskan salawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya juga senantiasa mendoakan bagi siapapun yang menonton video ini dimanapun Anda berada, agar selalu dilimpahi rahmat dan perlindungan ilahi. Semoga Anda dikaruniai kesehatan prima, baik lahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, dan diberikan usia yang berkah serta panjang. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari berlalu, usia terus bertambah, dan tanpa kita sadari, kita mulai memasuki fase usia lanjut. Pada masa ini, seyogiatnya kita semakin banyak merenung dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Salah satu ibadah yang terbilang mudah namun memiliki keutamaan yang luar biasa dahsyat adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setelah menunaikan setiap salat fardu. Tahukah Anda, wahai pemirsa setia Ashfaq Entertainment, ada ayat-ayat suci yang apabila diamalkan setelah sholat wajib, niscaya dosa-dosa kita, bahkan jika banyaknya serupa buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan ditempatkan di surganya yang istimewa. Jaminan keutamaan ini datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Namun, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang ayat-ayat tersebut, mohon kesediaan para pemirsa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan menyebarkan video ini kepada keluarga serta sahabat lainnya. Semoga ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih, semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan segala harapan, doa, dan cita-cita di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama. Sebab jika doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, insya Allah doa tersebut akan segera dikabulkan sebagaimana janji Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang lelaki bernama Bapak Santoso di sebuah perkampungan sunyi di tepian kota Garut. Beliau adalah pensiunan guru mengaji yang telah menginjak usia 70 tahun. Tubuhnya mulai melemah dan penglihatannya tidak lagi setajam dulu. Namun ada satu amalan yang tak pernah luput ia kerjakan sejak usianya 50 tahun, yaitu membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Bapak Santoso duduk di pojok masjid. Seusai salam, ia tidak langsung